Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, perkenalkan nama saya Rahmat Gunawan dengan nomor stambuk F2312038. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik permukiman transmigrasi. Sebagaimana yang kita tahu, transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, transmigrasi sendiri terbagi atas tiga. Pertama, transmigrasi umum, yaitu yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Nah, ini untuk diberikan kepada penduduk yang mengalami permasalahan tersebut. Kemudian ada transmigrasi swakarsa atau berbantuan. Nah, transmigrasi ini dirancang oleh pemerintah pusat ataupun daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Nah, kemudian terakhir ada namanya transmigrasi swakarsa mandiri. Nah, transmigrasi ini merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan layanan bantuan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Nah, ini adalah macam-macam dan jenis-jenis transmigrasi. Nah, kemudian konsep kawasan transmigrasi. Nah, kawasan adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau WPT atau lokasi permukiman transmigrasi LPT. Nah, pada gambar sebelah kita bisa melihat ini ada gambar mengenai konsep kawasan transmigrasi. Nah, pusat kawasan. Di sini ada KPKW atau pusat kegiatan wilayah atau pusat kegiatan lingkungan dan pusat kawasan strategis nasional mengarah dari pusat kawasan transmigrasi tersebut. Nah, ada desain perencanaan konsep kawasan transmigrasi. Nah, ini ada rencana kawasan transmigrasi. Di sini kita bisa melihat bahwa ada SKP, SP. Nah, setiap SP tersedia sarana perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan, SD, pelayanan kesehatan, Poskesdes, pasar mingguan, dan prasarana lainnya. Nah, kalau setiap SP yang sebagai pusat SKP itu tersedia sarana perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan, SD, dan SLP, pelayanan kesehatan, puskesmas, pasar harian, dan prasarana. Nah, kita bisa melihat ini. Di bagian tengah pada kawasan transmigrasi yang menjadi pusat gitu, atau sentral adalah kawasan perkotaan baru sebagai pusat pengembangan kawasan atau pusat kegiatan lingkungan. Nah, di sini kita bisa melihat adalah konsep dari sistem rencana kawasan transmigrasi. Nah, kemudian, seperti apa sih kedudukan rencana kawasan transmigrasi dalam sistem rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Nah, kita bisa melihat pada bagan alur ini atau diagram ini menjelaskan tentang kedudukan rencana pembangunan, rencana umum, dan rencana rinci. Nah, kawasan transmigrasi ini ada di mana? Nah, kawasan transmigrasi itu berada biasanya pada wilayah kawasan strategis. Nah, di wilayah kawasan strategis tersebut akan dilakukan yang namanya rencana kawasan transmigrasi yang diambil dari arahan-arahan rencana pembangunan dari nasional, kemudian ke provinsi, kemudian ke arahan rencana tata ruang, lalu masuk ke rencana tata ruang yang lebih rinci ataupun rencana tata ruang wilayah strategis. Kemudian masuk ke dalam perwujudan kawasan transmigrasi. Nah, di sini juga kita bisa melihat RT RWN, RT RW provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis kota. Nah, di sini rencana kawasan transmigrasi kedudukannya berada pada uh, arah-arah pada pembangunan di kawasan strategis. Kemudian ditetapkan. Ini adalah salah satu alur dari rencana pembangunan ataupun rencana kawasan transmigrasi. Nah, ini kita bisa melihat ada SP-SP dari kawasan transmigrasi dan setiap SP itu tersedia SKP dari kawasan transmigrasi.
KPB, kawasan pemukiman baru, tersedia sarana pelayanan pendidikan, dan lain-lain, jaringan prasarana seperti jalan dan lain-lain. Setiap SP sebagai pusat SKP tersedia sarana dan prasarana pendukung lainnya. Nah, ini adalah bentuk dan fungsi permukiman dalam kawasan transmigrasi. Nah, kita bisa melihat SP baru, SP pugar, SP tempatan. SP dalam SKP, Sistem Produksi Pertanian dan Pengolahan SDA. SP pusat SKP yaitu Pusat Pelayanan Skala SKP, dan SP dalam KPB, Sistem Industri Perdagangan dan Jasa. SP pusat KPB yaitu Pusat Pelayanan Kawasan. Ini pembagian dari bentuk dan fungsi di kawasan transmigrasi yang akan dirancang. Nah, kita bisa melihat pemukiman transmigrasi adalah satuan pemukiman atau bagian dari satuan pemukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Nah, seperti pada gambar-gambar sebelumnya tadi kita lihat bahwa di dalam SP tersebut, nah, yang ada SKP-nya tersebut ada sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam. Kemudian di SP yang pusat SKP, itu pusat skala pelayanan dan seterusnya dan seterusnya. Berikut merupakan ilustrasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi lingkup SKP. Ada transmigran, SP baru, SP tempatan, Kim baru, existing, dan seterusnya. Nah, ini adalah ilustrasi penetapan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Nah, transmigran itu berada di SP baru, SP2. Kemudian diarahkan sampai pada 8 wilayah untuk persebaran tersebut. Berikut kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan. Ada SKP, SP baru, SP tempatan, perdagangan jasa, dan lain-lain. Ini adalah kawasan pola dari kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan, hubungan antara tiap SKP-SKP yang dibangun. Ini adalah ilustrasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Kita bisa melihat bahwa zona kawasan sebagai pusat pertumbuhan yang disiapkan menjadi kawasan permukiman baru yang struktur dan pola mengaturnya untuk permukiman, perdagangan, dan jasa industri, konservasi, dan lain-lain. KPB, wilayah pedesaan yang dikembangkan menjadi pusat pelayanan kawasan, pusat kegiatan lokal, kota kecamatan, embrio kota kecil. Nah, zona kawasan pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan SDA yang struktur dan pola mengaturnya untuk pemukiman, lahan usaha, lahan investasi, dan lain-lain. Ada juga wilayah A sebagai kota kecil atau menengah sebagai pendukung dari pusat kegiatan. Ini ada ilustrasi bentuk kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dengan produk unggulan tertentu. Kita bisa melihat pola pengembangan dari kawasan transmigrasi tersebut. Zona kawasan sebagai pusat pelayanan industri, pengolahan atas produk unggulan di kawasan bersangkutan, dengan jasa serta permukiman di perkotaan. Zona kawasan pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam produk unggulan tertentu sesuai potensi kawasan. Desa pengungkit sebagai pusat layanan lingkungan yang melayani desa-desa sekitarnya, dan di luar ada batas delineasi kawasan dari transmigrasi tersebut. Nah, ini berikut ada struktur tata ruang wilayah pembangunan transmigrasi. Nah, sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 garing 99 pasal 16 ayat 1 mengenai dari jumlah kepala keluarga yang bisa masuk dalam wilayah transmigrasi. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada 9.000 kepala keluarga yang bisa masuk ke menjadi transmigran. Kemudian di setiap SKP atau satuan kawasan pengembangan, dan itu terdiri dari 1.800 sampai dengan 1.200 sampai dengan 2.000 kepala keluarga. Oh ya, perlu diketahui bahwa penjelasan sebelumnya tadi SKP itu satuan kawasan pengembangan, SP itu adalah satuan pemukiman, dan WPT dari wilayah pengembangan transmigrasi. Mohon maaf ya, saya lupa menjelaskan mengenai hal-hal tersebut sebelumnya. Nah, berikut ada gambar mengenai pemukiman transmigrasi di daerah. Nah, selanjutnya ini kawasan transmigrasi yang baru dibuka di Desa Tinauka, Kecamatan Riakokakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini ada di Teluk Wondana di Papua Barat, pemukiman khusus transmigrasi dan pendatang di Swabi.
Ini pola dari pemukiman. Nah, ini kita bisa melihat sistem jarak rumahnya yang memanjang jalan, mengikuti dari arah jalan. Nah, ini ada rumah transmigrasi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Kemudian ada rumah transmigrasi di Saluandeng, Kabupaten Maju Tengah, Sulawesi Barat. Kemudian suasana perumahan pada satu pemukiman baru di Sepunggu, Jembatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Nah, terima kasih. Berikut penjelasan dari saya mengenai kawasan transmigrasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua.